implementasi kurikulum Merdeka itu salah satunya adalah di dalam kelas itu harus ada poster-poster ataupun kesepakatan kelas yang disebut dengan keyakinan. Kalau pelajaran agama kan iman itu adalah keyakinan yang diyakini diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu nanti di kelas 7, 8 dan 9 walaupun kelas 8 9 masih menggunakan materi ataupun pembelajarannya ataupun kurikulumnya 2013, tapi nuansa pembelajarannya kita menerapkan kurikulum Merdeka. Artinya apa? Kurikulum yang proses pembelajarannya menyenangkan bagi anak. Karena sekarang itu semuanya larinya apa? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak dalam rangka apa? Mencapai. Bapak Ibu, dilanjut Pak Alimi, Pak Suali, ini tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan? Nah, tadi sudah dijelaskan. Ini judulnya ya. Sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Nanti dibuatnya oleh Bapak Ibu nih pada saat nanti mulai hari Senin. Kalau nggak salah itu diberi waktu, kalau dalam kurikulum itu boleh seminggu tahun pembelajaran kita mendalami nilai-nilai keyakinan, ya kebaikan sambil kita mempelajari itu boleh, ya. Jadi dimanfaatkan kita untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dalam rangka tujuannya budaya positif. Apa budaya positif? Nah, ini nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Udah budaya positif itu. Bagaimana mewujudkan membuat sebuah poster ataupun tulisan-tulisan isinya itu adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang mau kita laksanakan? Misalnya keyakinan kelas apa yang kita tampilkan? Maka supaya menumbuhkan konsep disiplin, artinya disiplin dari kesadaran intrinsik dari siswa itu sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tidak boleh mendengarkan guru bicara. Jadi kalau keyakinan itu misalkan di dalam kelas harus mendengarkan guru ketika guru sedang menjelaskan. Ya, baik, terima kasih Bu Gita. Jadi kesepakatan maupun keyakinan kelas itu sama betul. Ya, cuma keyakinan kelas itu sifatnya umum. Kalau kesepakatan nanti lebih mengarah. Misalkan tadi kesepakatan keyakinan kelasnya menghormati, berarti mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Tapi bukan siswa tidak boleh mengobrol. Kan ada kata tidak, jangan. Itu yang sering kita dengar kan di dalam peraturan. Maka mulai di kurikulum Merdeka itu kalimat-kalimat negatif itu yang diganti, bukan dihilangkan kalimat negatifnya, tapi maknanya tetap sama. Seperti tidak boleh ngobrol, maka memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Itu kesepakatan kelas, sepakat. Seperti pertemuan hari ini harusnya nanti ke depannya ada kesepakatan. Hari kesepakatannya apa? Tidak buat apa? Mengikuti acara sampai selesai sesuai jadwal. Padahal kalimat negatifnya apa? Tidak meninggalkan tempat acara sebelum acara selesai. Beda itu. Jadi nuansanya kesannya. Nah inilah yang perlu kita terapkan dalam keyakinan di lanjutkan Pak. Dalam keyakinan kelas. Nah bedanya kalau saya jawab tebas, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik, brainstorming, curah gagasan. Anak itu diajak ngobrol, apalagi dari SD nih ya, yang kelas 7. Apa yang boleh dan tidak boleh. Makanya kemarin saya terapkan waktu Pak Gusti ya, Pak Dede ya. Waktu Pak Dede panitia mengumpulkan anak-anak yang datang terlambat. Itu mereka dijudge sama kita, kenapa telat? Padahal ini. Itu dalam program ini dianggap salah, keliru. Makanya nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran. Saya juga baru. Baik, perkenalkan nama saya Darman Marijan Purba, mengajar bidang studi IPS dari SMP Negeri 3 Solear. Pengalaman saya mengikuti sosialisasi, saya menjadi tahu perbedaan antara tata tertib dan keyakinan kelas. Jadi memang selama ini yang kami tahu itu tata tertib.
ada larangan. Ternyata dalam keyakinan kelas sisi negatifnya dikurangi. Jadi itu pengalaman saya. Yang berikut perasaan saya mengikuti sosialisasi keyakinan kelas. Saya merasa senang mendapat ilmu baru yang bisa saya terapkan di dalam kelas. Baru yang pelajaran apa yang saya ambil, maka saya akan belajar untuk bersama-sama dengan siswa untuk melakukan atau membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Nanti di dalam kelas kami akan bersama-sama merumuskan keyakinan dan kesepakatan kelas di dalam kelas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Keyakinan kelas, artinya nilai-nilai yang menjadi kebaikan yang akan kita patuhi bersama. Sekarang nilai kebaikan apa yang akan kita patuhi bersama? Kira-kira nilai kebaikan apa? Atau nilai keyakinan apa? Datang tepat waktu siap? Nah, siap datang tepat waktu? Maka datang tepat waktu itu adalah nilai kebaikan. Nah, maka kalau sudah siap dan sepakat, berarti apa nilai keyakinannya? Nilai keyakinannya tadi apa? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Kalau kita persingkat jadi apa? Disiplin. Sepakatnya disiplin. Nah, ini berarti nilai kebaikan sama. Terus ada nggak yang mau memberikan ini lagi? Nilai kebaikan apa? Yang lain aja. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Ini sebelum jadi kesepakatan, kita rubah dulu menjadi sebuah keyakinan. Berarti kalau membuang sampah berarti apa itu? Kalau membuang sampah, tidak boleh membuang sampah dalam kelas berarti apa? Kelasnya akan menjadi berarti kelasnya akan menjadi berarti keyakinan kita setuju ya? Kalau keyakinan kelasnya apa berarti? Kebersihan, ya? Menjaga kebersihan. Berarti di sini keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Ya. Terus ada lagi nggak? Yang lain? Ya, yang apa? Tidak boleh berkata-kata kasar. Bahwa tidak boleh berkata kasar. Nah, kita jadikan ini kan masih sebuah kalimat, belum menjadi sebuah keyakinan. Berarti kalau tidak boleh berkata-kata kasar apa? Kira-kira apa? Keyakinannya berarti menghargai, menghormati, ya. Tidak berkata kasar itu menghargai, bisa nggak? Nah, menghargai gitu ya. Menghargai.
kedisiplinan. Ini sudah. Terus berarti kalau tidak boleh melanggar tata tertib, patuh terhadap kesepakatan, berarti itu apa namanya? Dari ketaatan, ya? Ketaatan atau kepatuhan. Kesetiaan juga bisa ya. Kesetiaan. Nah, jadi kepatuhan. Boleh juga disamakan dengan disiplin. Makanya kedisiplinan aja ya. Kedisiplinan. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Tidak memilih-milih dalam berteman. Tidak memilih-milih. Tidak memilih dalam berteman. Nah, berarti apa ini? Kira-kira tidak memilih teman. Bukan nilainya apa? Ayo, keyakinan apa kira-kira? Menghargai bisa. Atau apa? Saling menghormati, ya, saling menghormati. Atau saling menghargai ya. Boleh berarti menghormati. Terus keadilan bisa. Keadilan ini semua sama. Berhak untuk memiliki teman yang sama ya. Berarti keadilan. Masih ada nggak? Ya, ada. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Ya. Berarti kalau tidak ngobrol sama nilainya menghargai. Menghormati juga boleh. Ya, hormati. Terus apa lagi? Hormati. Udah ya? Masih ada? Masih ada? Cukup? Nah, cukup. Berarti ini keyakinan kelas. Setuju? Setuju. A adalah satu, menjaga kebersihan. Kebersihan ini adalah bagian dari iman. Bisa juga menjaga kebersihan ini adalah keimanan. Kebersihan ini dari iman, bagian dari iman dan takwa. Ya, menjaga kebersihan. Dua, saling menghargai. Itu keyakinan kelasnya. Jadi tambahkan ini saling menghargai. Tiga, kepatuhan atau kesetiaan. Ya. Terus apa lagi? Kedisiplinan. Tadi kedisiplinan, datang tepat waktu, ya kan? Mematuhi tata tertib. Nah ini, kita kesepakatan. Dan berikutnya adalah keadilan. Adil berarti berbuat adil. Artinya apa berbuat adil? Tidak membeda-bedakan atau kesetaraan, boleh. Terus saling menghormati dan menghargai, kita sudah ada ya. Jadi ini keyakinannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 karena yang sisanya sama. Ini yang disebut dengan keyakinan kelas. Nanti tolong masing-masing dicatat ya. Keyakinan kelas nanti dibuat. Nanti kita pasang di kelas 7A. Nanti seperti yang kelas yang lalu sama. Tapi beda, poin-poinnya beda. Ya, nanti kita buat. Berikutnya, anak-anak sekalian, tadi sudah ada ini
berarti membuang sampah, buang sampah pada tempatnya. Tadi terdapat dari siapa lagi tadi? Apa ya? Siapa? Ya, ada 5 ya. Tidak boleh berkata-kata kasar. Berarti menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Gitu sepakat nggak? Atau ada? Boleh? Ada yang lain? Sepakat menggunakan bahasa yang baik dan sopan atau santun. Boleh. Berarti kesepakatan itu adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan atau santun ya, boleh kalau mau diganti. Yang ketiga apa anak-anak? Tidak boleh melanggar tata tertib. Berarti mematuhi dan melaksanakan tata tertibnya kita ganti jadi kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mematuhi Oke. dan melaksanakan Informasi bagi siswa-siswi yang melihat kesepakatan. botol minum yang mereknya Aqua, Novia, tulisannya Novia, maaf yang bertanya, mohon dikembalikan. Sekali lagi, bagi siswa yang menemukan tempat minum yang tulisannya Novia, mohon diinformasi Kira-kira apa? dan dikembalikan. Terima kasih. Jawaban seperti itu. Warna hitam. Warna hitam itu warna apa? Kira-kira apa? Kita Kembalikan ke bawah. Ya, untuk KDD ya. Mohon dikembalikan kepada KDD. Warna hitam bergambar HP Nokia. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berteman dengan baik, berteman dengan baik ya, berteman apa saling menghormati dengan apa sesama teman, boleh tak? Saling menghormati dengan sesama. Kita lewat dikit aja ya.